Ikuko tinggal di dalam keluarga 4 orang sangat bahagia. Orang tua baik hati dan adik sangat lucu. Harusnya punya kehidupan yang bahagia. Sampai pagi itu ketika dia bertanya, "Ibu, ini hari apa ya?" "Apa? Hari apa? Kau sedang omong apa? Otak kau lagi sakitnya." Harusnya ini hanya pertanyaan biasa tidak penting sama sekali. Tapi orang tua dan adik melihat dia dengan mata yang sangat aneh. Apakah hari apa itu sangat penting? Melihat memandang mereka sangat aneh belum berakhir di situ. Sore Ikuko merasa kepala sakit, ibu juga melihat dia sangat aneh. Sampai malam ayah pulang melihat dia dengan mata yang khawatir. Ibu di belakang bilang kemungkinan dia kekurangan darah. Ikuko langsung jelasin dia tidak kenapa, dan badan sangat sehat. Tapi orang tua masih melihat seperti itu. Perlahan Ikuko merasakan sesuatu yang sangat aneh. Terlihat dia seperti orang asing. Saat makan malam semua orang terus melihat dia. Apakah makan juga jadi masalah? Dia ambil daging masukin ke dalam mulut. Lalu langsung muntah. Daging apa ini? Orang tua dan adik terus makan. Dan mulut bilang ini sangat enak. Ikuko merasa dia sedang sakit jadi baru seperti itu. Dia memutuskan mandi air hangat lalu pergi tidur. Tapi tidak menyangka buka pakaian di tubuh ada banyak bekas luka. Adik di belakang melihat. Mata sangat dingin. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Malam itu Ikuko tidak bisa tidur. Mimpi buruk keringat di mana. Lalu dia melihat adik sedang pegang jarum berdiri di sudut. Ikuko langsung terkejut. Dia dorong adik. Suara membuat orang tua bangun. Ikuko ingin jelasin, tapi orang tua tidak peduli dan bawa adik keluar. Ikuko merasa ada yang aneh. Dia bilang dia hilang rasa karena makan daging yang dimasak oleh ibu. Ikuko merasa takut. Dia merasa orang tua mau bunuh dia jadi keluar ingin melarikan diri. Dia turun ke bawah melihat orang tua dan adik sedang buat rencana untuk bunuh dia. Ibu bilang mau apa juga harus adik dan ayah dia yang melakukan. Ayah bilang kemungkinan sudah expired. Keingatan hilang, merasa darah kurang, hilang rasa. Dan mulai ada banyak bekas luka di tubuh. Jika nanti muncul ilusi akan lebih parah lagi. Ikuko mendengar mereka sedang omong tentang dia. Tapi bagaimana mereka bisa tahu dia sedang sakit apa? Pada saat itu adik bilang habisin dia sekarang. Orang tua langsung bangun. Ikuko langsung lari keluar pintu. Tapi kepala dia sangat sakit. Belum sempat lari orang tua sudah tangkap dia. Adik dia senyum dan berkata, "Terima kasih kakak." Lalu Ikuko dibuang keluar seperti sampah. Ternyata dia hanya cloning ganti anak keluarga ini. Untuk bantu adik menghindari dari kesakitan saat hilang kakaknya. Dan semua penyakit tadi adalah tanda saat penuaan klon. Jika tidak cepat mengatasi, tahap terakhir adalah penyakit paranoid. Dan di dalam rumah mereka juga ada stok Ikuko bisa aktif kapan saja. Cerita ini difilmkan dari sudut pandang klon. Untuk melihat bagaimana orang menangani situasi. Sepertinya film horor. Jadi klon adalah jenis sampah ini. Suatu hari Nozomi sendiri sedang baca komik jam 1 pagi menerima panggilan telepon dari orang asing. Pria itu panggil nama dia adalah Ryoko. Setelah tahu salah orang pria itu kasih tahu jika No ini dipakai sama mantan pacar dia sebelumnya. Nozomi merasa marah. Jadi apa? Salah No HP bukannya matikan ponselnya. Pria itu bilang mantan pacar dia sudah meninggal. 2 tahun yang lalu karena kecelakaan. Setiap hari dia akan mimpi ketemu mantannya. Dalam mimpi pacar suruh dia telepon. Nozomi mendengar itu tidak pikir apa dan bilang pria ini sudah gila. Dengan suara keras. Harus menghargai orang sudah meninggal. Pria itu katakan minta maaf duluan. Dan bilang tidak mau ganggu dia, tapi pria ini tidak punya pilihan lain. Karena dia tidak bisa melupakan mantan pacarnya. Jadi dia masih ada harapan. Berharap bisa mendengar suara mantan lagi. Setelah itu menangis. Nozimo perlahan kesentuh ke hati karena pria ini. Dia duduk dan mendengar pria ini cerita. Dia bilang akan menikah dengan pacarnya. Jika belum meninggal hari itu adalah hari mereka akan menikah.
Nozomi ingin menghiburkannya. Jadi kau sangat sayang sama pacarnya. Pria itu bilang terima kasih dan ucap selamat tidur. Dan bilang dia tidak akan ganggu lagi. Setelah itu Nozomi merasa mengagumi. Dia mulai suka sama gadis bernama Ryoko ini, dapat orang yang sangat cintai. Jam 1 pagi ada panggilan telepon lagi. Sekarang Nozomi bangun. Dan dia belum angkat sudah telepon mulai aktif. Ada seorang gadis jawab, "Ya ini aku." "Ya Hiroto, aku juga seperti itu." Nozomi bangun coba melihat. Saat dia keluar ada seorang gadis di ruang tamu. Gadis itu tidak berdaya menjawab. Tidak ada cara lain? Karena sudah mati. Setelah itu tidak ada cara lain. Nozomi keluar, tidak ada wanita itu lagi. Tapi masih ada yang aneh terjadi. Jam 1 pagi ada suara panggilan telepon lagi. Nozomi terus berdiri di situ. Tentu saja pria itu panggil nama Ryoko lagi. Nozomi marah suruh dia jangan telepon lagi. Pria itu tanya dia kenapa. Nozomi tidak tahu harus omong apa. "Kau masih berani tanya saya kenapa? Pacar kau sudah cari ke rumah saya. Bukannya kalian sudah bicara dengan Kan?" Mendengar itu pria ini juga ngakui. "Apa yang jadi jangan telepon ke sini lagi." Dia sudah sangat takut. Dan sekarang dia tidak punya uang untuk pindah ke tempat lain. Jadi mohon jangan telepon lagi. Pria itu tanya apakah dia sudah melihat Ryoko. Nozomi bilang sudah lihat. Pria itu tanya lihat Ryoko seperti apa. Indah gak? Nozomi marah langsung matikan ponsel. Ini bukan masalah pribadi, pria itu tidak peduli dengan kata-kata Nozomi. Dia butuh istirahat. Jam 1 hari keempat suara berdering muncul lagi. Nozomi tiba-tiba bangun. Suara wanita itu dari luar terdengar. Dia sedang bilang orang sudah mati. "Bisa melupakanku tidak? Jangan telepon lagi." Nozomi takut langsung tutupi badan dengan selimut. Jam 1 pagi hari kelima suara berdering lagi. "Saya sudah bilang jangan telepon lagi. Mohon berhenti di sini. Tunggu. Ini adalah terakhir kali. Jadi saya akan main ke rumah kamu ya. Hanya sebentar saja." Pria itu bilang ini adalah terakhir kali. Kali ini dia mau main ke rumah Nozomi untuk melihat Ryoko. Dia bilang tidak akan ganggu lagi. Nozomi akhirnya setuju. Besok Nozomi diam di ruang tamu tunggu. Tidak lama ada suara bel. Nozomi langsung lari ke pintu. Wanita itu kasih tahu Nozomi kemungkinan Nozomi tidak akan percaya. Tapi harus mendengar semua dulu. Pertama, nama dia adalah Ryoko. Setiap hari dia mimpi. Pacar dia Hiroto akan panggil dia ke rumah Nozomi. Jadi dia menyelip ke rumah Nozomi. Tidak menyangka Ryoko angkat telepon dari pacar di rumah Nozomi. Dan kata-kata Ryoko dan pacar dia sangat berbeda. Ryoko bilang 2 tahun lalu yang meninggal adalah Hiroto. Suara jam terdengar, sekarang sudah jam 1 pagi. Suara telepon berdering. Adegan ini membuat saya mau kencing di celana. Hiroto muncul. Dia bilang mau bertemu dengannya. Setelah bunuh Nozomi. Film berakhir di sini. Saya tidak mengerti apapun. Apakah Hiroto dan Ryoko kerjasama untuk dapatkan kamar kosan punya Nozomi? Oke, video berakhir di sini. Sampai jumpa lain waktu, dadah.